Selamat pagi. Selamat beribadah. Pagi ini kita akan memulai satu pembahasan firman Tuhan yang baru, masih mengenai Paskah setelah kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus yang kita tahu sama-sama itu udah lebih dari 2000 tahun yang lalu gitu ya. Tidak hanya punya dampak pada masa Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tapi juga sampai sekarang. Dan saya percaya bahwa dampak kebangkitan Kristus bukan cuma sampai sekarang, tapi juga sampai nanti-nanti ke depan gitu ya. Terlebih untuk orang-orang yang sekarang kita kenal sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan pembuktian ini terus-menerus menguatkan iman kita. Benar nggak? Yang benar cuma satu di belakang. Kenapa nggak yakin sama kebangkitan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yakin nggak sama kebangkitan Tuhan Yesus? Bukan amin yang saya perlu, yakin atau enggak? Nah gitu dong, mantap. Kalau Bapak Ibu yakin dengan kebangkitan Kristus, saya lebih gampang untuk memulai hari ini gitu ya. Untuk memulai pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita ini adalah orang-orang yang percaya pada kebangkitan Kristus. Enggak ada yang amin. Kalau enggak dipancing enggak pernah muncul itu ya. Saya ulangi enggak? Perlu enggak? Enggak usah. Nanti aja di bagian-bagian tertentu Bapak Ibu akan tahu bagian mana yang harus ada iya atau enggak gitu ya. Dan dengan kebangkitan Kristus iman kita semakin diteguhkan. Ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih loh yang sudah ngeh gitu ya. Kuasa kebangkitan meneguhkan iman kita. Ada satu tokoh yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Oh ini ada contekannya ternyata. Kuasa kebangkitan Yesus menjangkau kita, menjangkau Bapak Ibu, menjangkau saya secara personal untuk menguatkan dan meneguhkan. Jadi Tuhan yang bangkit itu bukan cuma bangkit buat semua orang, tapi Dia Tuhan yang bangkit buat saya. Kita sama-sama ngomong yuk. Yes, buat saya itu berarti kayak buat saya doang gitu. Walaupun orang lain juga ngomong kayak gitu, tapi itu terasa lebih intim gitu ya, lebih personal gitu. Dengan kuasa kebangkitan yang personal itu, yang meneguhkan iman saya dan iman Bapak Ibu, kita bisa berkata, Yesuslah Tuhan, ku dan Allahku yang berkuasa. Ada yang tahu kira-kira siapa yang akan kita bicarakan? Kita buka dalam Yohanes yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ke-29. Kalau Bapak Ibu yang online bisa ada di sebelah sini. Ya. Kalau yang onsite sebelah sana. Kita akan sama-sama berdiri, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan perikop ini sama-sama. Ayat yang ke-24 sampai ke-29. Yohanes 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Silakan duduk kembali. Siapa Thomas? Ini yang akan kita bicarakan pertama. Kita harus kenal dulu siapa Thomas, setelah itu kita bisa lanjut. Apa sih ceritanya Thomas? Kenapa sih dia bisa sampai segitunya? Nah, yang pertama, siapa itu Thomas? Dalam Matius yang ke-10 ayat ke-2 sampai ke-3. Inilah nama ke-12 rasul itu, yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Nah, Thomas itu dipilih sendiri oleh Yesus untuk jadi murid Tuhan, untuk jadi salah satu dari 12 murid. Tuhan Yesus milih sendiri gengnya gitu ya, kalau bahasa anak-anak gitu. Ngegeng. Enggak gangster. Jadi Tuhan Yesus memilih sendiri 12 murid. Tapi kita tahu ternyata waktu Tuhan Yesus memilih, ada yang macam-macam ya. Ada yang akhirnya mata duitan terus akhirnya jual Yesus gitu ya. Ada yang kayak gini nih, nanti kita lihat dia kenapa sih gitu. Terus ada lagi yang keras kepala banget. Terus ada lagi yang politisi, yeah. Terus apa lagi coba? Ada yang nelayan. Jadi Tuhan Yesus tuh memanggil 12 orang itu bukan dari satu background gitulah. Backgroundnya jadi macam-macam. Termasuk salah satunya ini Thomas. Dan Thomas ini dalam Yohanes yang ke-11 ayat yang ke-16, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati sama-sama dengan dia." Nah, ini ceritanya si skeptis, saya bilangnya gitu ya. Ini ceritanya adalah tentang Lazarus yang mati. Bapak Ibu ingat ya, Lazarus yang mati itu sebelumnya dikasih tahu gini, Tuhan Yesus, temennya Tuhan Yesus sakit. Yang dilakukan sama Tuhan Yesus bukannya datang, tapi dia menjauh dulu. Menjauh beberapa hari, terus setelah dibilangin, temennya Tuhan Yesus meninggal. "Ah enggak," kata Tuhan Yesus, "dia cuma tidur." Kata murid-murid yang lain, kalau cuma tidur berarti bentar lagi sembuh. Bapak Ibu kalau lagi nggak enak badan sedikit gitu ya, yang dilakukan adalah makan yang banyak sama tidur. Murid-murid yang lain bilang, itu cuma tidur berarti bentar lagi sehat. Tapi Thomas bilang gini, kan tadi udah dibilangin ya, temannya Tuhan Yesus sudah meninggal. Kata Thomas gini, "Yulah, datengin aja, biar sekalian kita mati rame-rame." Ini Thomas nih, terlalu skeptis. Waktu dia bilang, "Temannya Tuhan Yesus mati," kata Tuhan Yesus, "oh udah kita jalan ke Betania yuk." Terus kata Thomas, "Ya nggak guna lah, ya udahlah sekalian lah mati sama-sama aja gitu." Thomas nih, dia segitu skeptisnya. Nah, yang ketiga, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-5, kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini perikop ini itu ceritanya tentang ketika Tuhan Yesus membicarakan soal rumah Bapa.
Tuhan Yesus bilang, aku mau pergi ke suatu tempat, kayak aku akan kembali kepada Bapa, lalala segala macam. Terus di mana aku berada, kamu pun berada. Karena kata Tuhan Yesus, kamu nanti nyusul ke sana. Thomas ini ya gitu ya, dia tuh polos, jujur, spontan. Jadi kalau ngomong jeblak aja gitu. Dia bilang gimana caranya nyusul kalau kita nggak tahu tujuannya kemana. Bapak Ibu ingat cerita Abraham waktu lagi disuruh Allah jalan keluar, Allah juga nggak kasih tahu kemana kan, tapi nurut-nurut aja gitu ya. Tapi kalau Thomas dia nanya, gimana caranya kita nyusul kalau nggak tahu tujuannya? Dia spontan banget, dia jujur banget, tapi ya gitu ya, skeptis gitu. Nah, kita udah mulai agak sedikit kenal sama Thomas ya. Oke, sekarang kita akan lanjut yang kedua. Kalau di bioskop kita punya ada apa dengan cinta. Kalau Bapak Ibu mungkin agak nggak tahu ya. Ini agak-agak 30 ke bawah yang tahu. Sekarang di sini kita punya ada apa dengan Thomas? Ada apa dengan Thomas? Nah, Thomas ini adalah murid yang kecewa. Karena setelah penangkapan Yesus disidang secara cepat, lalu langsung dihukum untuk disalib. Walaupun nggak ketahuan Yesus ngapain gitu ya, sampai harus disalib. Thomas ini adalah pengikut yang kecewa karena harapannya pada Yesus yang saat itu punya cukup banyak massa gitu ya, punya cukup banyak pengaruh. Yesus diharapkan sama Thomas untuk bisa melakukan pergerakan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tapi ternyata Mesias yang diharapkan dapat membebaskan bangsa Yahudi ini ditangkap, disalib tanpa sebuah perlawanan, tanpa sebuah usaha atau pergerakan yang kelihatan gimana gitu ya. Jadi Thomas itu kecewa karena dia terlalu patah hati, dia kecewa. Dia nggak mau ikut murid-murid untuk sama-sama kumpul. Dia menjauhkan diri, nggak mau ikut kumpul sama murid yang lain. Tapi bukan nggak mau ikut kumpul terus nggak peduli, tapi dia nggak mau ikut kumpul tapi terus memantau. Pernah merasakan seperti itu? Nggak mau ikut kumpul, misalnya di kantor atau di tempat kerja atau di mana, atau di gereja mungkin, tapi tetap memantau. Kita lihat nih, emang bisa apa sih kalau nggak ada gue? Tetap kumpul-kumpul, karena teman-temannya tetap berkumpul, tetap akhirnya setelah berserakan murid-murid Tuhan Yesus waktu lagi penangkapan, waktu kebangkitan mereka kumpul lagi karena Yesus bangkit, berarti ngomongannya benar nih kemarin. Mereka bangkit, tapi Thomas nggak mau ikutan karena dikatakan pada pertemuan yang sebelumnya Thomas nggak ada waktu ada Tuhan Yesus. Jadi Thomas nggak tahu ceritanya Tuhan Yesus sudah bangkit, dia belum melihat. Terus dia play victim. Ya dia yang menjauh gitu ya, tapi waktu dia nggak tahu update, dianya ngambek sendiri. Kalau bahasa sekarang merajuk, ngambek ya, lebih ke ngambek. Mungkin juga bisa pernah terjadi sama kita gitu ya, sama Bapak Ibu Saudara, mungkin sama saya juga. Kita pernah merasa kecewa dan ditinggalkan. Mungkin bisa sampai pernah juga ngambek, mempertanyakan Tuhan malahan gitu ya. Karena ya itu tadi ada harapan-harapan doa kita yang nggak dijawab misalnya, atau belum dikabulkan. Terus kita ngelihat nih orang lain lebih diberkati, orang lain lebih happy gitu ya. Tapi ya kita kayak Thomas tadi agak-agak FOMO gitu ya.
FOMO gitu ya, takut kehilangan momen. Jadi dia walaupun gak ikut, tapi dia kepingin tahu, dia kepo gitu loh. Jadi waktu akhirnya mereka ketemu lagi, dia langsung minta update, ada apaan sih gitu kan? Apa sih? Apa yang kelewatan sih gua sih gitu kan? Kita kadang-kadang juga gitu nggak sih? Kita yang ngambek, kita yang menjauhkan diri, terus kita yang kepo. Orang lain chill aja gitu, orang lain tenang-tenang aja, kita yang kepo gitu. Kepo tuh kepingin tahu gitu ya, kepingin tahu. Takut kehilangan momen, takut kehilangan cerita. Nah, apa sih yang Alkitab katakan soal FOMO ini gitu ya? Dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Deswan gitu ya. Kata Alkitab apa? Jangan jauhkan diri. Kalau ada temen di gereja kumpul-kumpul, ikutan dong. Mau dicuekin apa itu, ikutan aja apa dulu. Makin giat tuh apa sih? Makin getol, makin semangat. Ngapain? Ya kerja. Makin semangat ngapain? Ya pelayanan. Makin semangat ngapain? Bantu pekerjaan Tuhan di mana yang butuh. Kenapa? Karena Tuhan udah mau datang. Kata Alkitab gitu ya. Daripada FOMO, mendingan makin giat kita melakukan suatu hal yang berguna buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang ketiga. Perlu bukti, bukan janji. Enggak deng, perlu bukti, bukan cerita. Karena murid-murid lain itu cuma cerita sama Thomas. Tapi Thomas belum ketemu sama Tuhan. Dan waktu teman-temannya Thomas ini cerita, reaksinya Thomas ini nih sungguh membagongkan gitu. Sungguh mengejutkan, mengherankan gitu ya. Reaksinya Thomas, dia bilang dong, kalau belum lihat, belum percaya. Reaksi Thomas yang spontan ini dia bilang gini, kalau nggak ada bukti, aku nggak akan percaya. Oh, ini Thomas rada-rada gimana ya? Ya masalahnya udah banyak banget yang cerita sama dia. Paling tidak gitu ya. Lebih dari 10 orang deh yang cerita sama dia. Kan ada 10 murid. 10 atau 11? Minimal 10. Karena Yudas sudah tidak dalam perkumpulan itu ya. Minimal 10 dan para wanita. Ingat yang pertama ke kubur Yesus itu para cewek kan? Pasti dia cerita juga dong. Dan Thomas nggak percaya. Jadi Thomas minta bukti secara personal. Ini Thomas emang benar-benar kelakuan gitu ya. Kalau anak sekarang, kelakuan gitu. Thomas benar-benar minta bukti yang cuma buat saya. Bilangnya apa? Kalau enggak saya cucukin, saya bahasanya apa? Saya tusuk. Nah, saya nggak mau percaya. Tapi gini, Tuhan itu bukan Tuhan yang nggak peduli sama kita. Kita minta pembuktian personal, Tuhan kasih waktu Thomas 8 hari. Tuhan kasih kita waktu juga. Waktu kita minta, Tuhan saya mau bukti. Tuhan kasih kita waktu. Yang ini nih, Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang main cuma satu. Saya kedengeran di belakang kok, tenang aja. Yesus tetap ada sama-sama kita walaupun kita berusaha menjauh. Dan Yesus benar-benar menghampiri kita ketika kita sangat bahasanya apa ya? Sampai urgent. Kalau di rumah sakit bahasanya cito gitu ya. Mesti yang versi cepat gitu. Tuhan bisa menemui kita di waktu yang tepat dan untuk kebutuhan kita yang tepat. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan ini yang kedua, Tuhan gak marah sama kita. Walaupun kita minta yang aneh-aneh sama Tuhan, Tuhan gak marah.
Mau nanya sama Tuhan, silahkan. Mau mempertanyakan Tuhan, silahkan. Tuhan gak marah. Tuhan cuma bilang, kalau sama Thomas, dalam hati mungkin gitu ya. Ini saya mencoba mikir gitu, mencoba mikir. Mencoba jadi Tuhan gitu ya. Waktu tahu Thomas minta bukti, Tuhan tuh kayak, ya ampun Tom, 3,5 tahun sama-sama, masih gak percaya juga. 10 orang lebih cerita sama kamu, masih gak percaya juga. Ini Tuhan bilang, jangan yang tadi, benar. Tuhan bilang, ya udah cucukin aja. Ya kan? Tuhan datang sama Thomas, Tuhan bilang, silahkan cucukin aja. Tuhan gak marah. Sekian tahun kita ikut Tuhan, kita masih belum mempercayakan seluruh kehidupan kita. Tuhan juga gak marah waktu semua orang cerita kesaksian gimana Tuhan pelihara hidup mereka, dan kita tetap gak percaya. Tuhan gak marah. Tuhan gak tinggalin, ini anak emang susah, tinggalin aja. Tuhan gak kayak gitu. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan datangi, Tuhan bilang, nih, ini pemeliharaan saya buat kamu. Ini pemeliharaan Tuhan buat kita. Mau perlu apa lagi? Mau bukti apa lagi? Sok, ngomong, silahkan. Minta aja. Kata Tuhan, nih silahkan cucukin. Nih, bukti saya sayang sama kamu. Secara personal Tuhan mendatangi kita. Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang sangat personal. Dia bisa ngedatengin saya waktu saya lagi diam-diam duduk misalnya. Saya mungkin lagi ngerjain apa, ketik-ketik gitu. Mungkin dengan cara yang lain, bisa jadi Tuhan datengin Ibu Risma mungkin, waktu lagi dia ngadon roti gitu ya. Itu bukan suatu hal yang mustahil, benar gak? Waktu kita minta sama Tuhan dan Tuhan datangi kita, itu benar-benar di waktu yang tepat, di saat kita butuh Tuhan. Tuhan Yesus kita yang kita kenal adalah Tuhan yang sangat personal. Ini yang dikatakan Thomas. Ya Allahku dan Tuhanku. Ya Tuhanku dan Allahku. Kuasa kebangkitan itu meneguhkan kita. Ketika akhirnya Yesus mendatangi Thomas sudah speechless. Dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi deh. Dia cuma sanggup bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Charles Spurgeon, bacanya gimana sih? Ya, Spurgeon, ya itulah. Bapak Charles, easy. Well, Bapak Charles ini bilang, kalau ada yang nggak tahu Bapak Charles ini siapa, dia adalah salah satu dari filsuf yang rajin menulis. Dan ini quotes dari dia. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, cinta kasih Tuhan menguasai Thomas. Kalau menurut saya, bukan cuma sama Thomas, jadi kita ganti sedikit lah. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada Anda dan saya, cinta kasih Tuhan menguasai kita. Tuhan itu tadi sekali lagi saya bilang Tuhan yang sangat personal, kuasanya nggak terbatas. Walaupun saya lagi ada di sini, ada orang lain di ujung dunia sebelah mana butuh Tuhan, Tuhan bisa langsung datangi mereka juga. Dan cintanya Tuhan langsung bisa menguasai. Karena sekali lagi tadi saya bilang, Tuhan itu nggak terbatas untuk apapun. Thomas menyadari siapa Yesus. Yesus itu bukan cuma guru, bukan cuma nabi dan penyelamat manusia. Tapi buat Thomas, dan saya berharap Yesus buat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah Tuhan dan Allahku. Sangat pribadi. Karena kalau untuk Thomas ya, Tuhan sendiri yang datangin. Dan saya yakin untuk saya, Tuhan sendiri datangi saya. Saya mau Bapak Ibu juga merasakan
Tuhan sendiri yang datengin Bapak Ibu. Untuk sampai kita bilang, ya Allahku dan Tuhanku. Untuk Bapak Ibu dan kita semua, Tuhan Yesus bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang tidak terbatas pada apapun juga, termasuk alam maut. Dalam ayat yang terakhir, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kristus yang bangkit, iman kita jadi gak sia-sia. Kristus bangkit menguatkan kepercayaan kita justru kepada Allah. Dan semakin meneguhkan iman kita dan meyakinkan kita kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak terbatas pada apapun. Bukti dan fakta kebangkitan Kristus itu suatu bukti yang objektif. Semua orang bisa lihat, bisa tahu. Iman percaya kita kepada Tuhan itu iman yang subjektif. Itu urusannya saya sama Tuhan. Itu urusannya Bapak Ibu Saudara sama Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan secara subjektif dan pengetahuan kita secara objektif semakin menguatkan iman kita sehingga kita mampu bilang, ya Allahku dan Tuhanku. Sampai kita paham kuasa Tuhan yang saat ini ada bisa menguasai Bapak Ibu dan Saudara, bisa menguasai saya, karena kita yakin kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan tak pernah terlambat. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan kita Tuhan yang tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu. Yes. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kejayaan dan tiada batas. Kasih-Mu tak tersalangi.
bukan mengandalkanmu Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Saya mau kita semua angkat tangan kita. Kita yakini bahwa kejayaan Tuhan, keajaiban Tuhan itu tiada batasnya. Kita pujikan pujian ref ini sekali lagi. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, Yakini kuasa Tuhan yang tidak terbatas keajaiban-Mu mampu mendatangi kita pada pagi hari ini. Kasih Tuhan yang tidak terselami tak terselami, mendatangi kita pada pagi hari ini. kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Katakan, sebab bagimu Allahku, Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Yes, thank you, Jesus. terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kuasa kebangkitan-Mu telah menghampiri kami Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kuasa kebangkitan-Mu yang mendatangi kami, menyentuh hati kami secara personal, menyentuh hati kami satu persatu. Baik kami yang berada di tempat ini maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mau mendatangi kami. Karena Engkau telah selalu menguatkan iman percaya kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Namun Tuhan, biarkan firman Tuhan yang telah dibagikan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan anak-anak-Mu, menjadi rema, menjadi kekuatan, Amin. sehingga anak-anak-Mu semakin teguh di dalam Tuhan. Semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai pekerjaan Yes. Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau juga telah memimpin Bapak Gembala yang saat ini berada di Sumatera. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus dalam pelayanan pada pagi hari ini di beberapa tempat di sana. Tuhan, Engkau juga menghampiri jemaat Tuhan yang berada di sana seperti Engkau menghampiri kami pada pagi hari ini di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin hamba-Mu untuk kembali ke tempat ini dengan selamat nanti malam, sehingga sampai kembali di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang seminggu kemarin. Yes. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai kami Yes. di waktu-waktu yang akan datang. Bahkan saat ini Yes. kami membawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami berdoa di dalam satu nama yang mencintai kami, yaitu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.